Oh, setan, segala dedemit, genderuwo, peri perayangan, kasihanilah aku. Bantu aku membalaskan dendam, hanya kau yang kupuja. Oh, penguasa kegelapan, perlihatkanlah wujudmu, biarlah aku mengabdi. Kau memanggilku Sumanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Kembali lagi dalam channel audio cerita. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita sebelumnya, sebuah cerita yang berjudul Jatmiko The Series 3, Hancurnya Istana Iblis. Masih dari tulisannya Kak Breaking 182. Selamat mendengarkan. Desa Kaliwangu yang tengah malam itu sebelumnya dikejutkan dengan jenazah Surdadi yang secara misterius dilemparkan ke dalam rumah. Pagi ini, manakala matahari masih setengah berendam di ufuk timur hanya menampakkan cahaya kemerahannya. Dan udara sejuk bercampur dingin embun dan kabut mendadak saja berubah menjadi hingar-bingar. Di sebelah utara, tampak orang-orang yang akan menggarap sawah ataupun mengairi tegalan tampak tegang. Terdengar suara kentongan titir bersahutan beberapa kali. Pagi itu terjadi Rajapati. Rustam ditemukan mati mengenaskan di pematangan sawah. Rustam tergeletak pucat dan kaku di rerumputan. Di sudut-sudut mulutnya yang seperti meringis, begitu pula di sekitar bagian bawah lubang hidung. Terlihat dimerahi oleh genangan darah yang sudah membeku. Leher membiru seperti habis dijepit oleh tangan raksasa. Sementara urat dari wajahnya mengurat nyata. Pertanda betapa hebat penderitaan yang harus dialami sewaktu ajal datang menjemput. Dan yang membuat seseorang tercekam ngeri adalah gambaran nyata dari sepasang mata Rustam. Sepasang bola matanya yang pucat serta mati itu tampak bagai akan terlompat keluar dari dalam rongganya. Dan karena mata itu tengah menatap ke atas. Di pagi berikutnya, berturut-turut beberapa warga mengalami kematian misterius. Desa Kaliwungu menjadi layaknya desa yang mati. Para warganya menjelang senja semua sudah masuk ke dalam rumah masing-masing. Tidak ada satupun warga yang berlari keluar rumah. Sementara pihak berwajib pun mengalami kesulitan mengusut kematian-kematian itu. Tidak ada sepotong bukti pun yang tertinggal di tempat kejadian perkara. Bu, aku heran, kenapa desa kita belakangan sering terjadi Rajapati? Seorang parubaya berbicara kepada istrinya setengah berbisik. Istrinya hanya menggeleng perlahan, setengah terlihat wajah tegangnya membayang di wajahnya. Atau jangan-jangan desa ini kenapa gebluk atau kena kutukan, Bu? Bisa juga, Pak. Akhirnya istrinya menjawab. Dan lagi, kalau ditelusuri, korbannya para pemuda desa yang kelakuannya bisa dikatakan urakan dan nakal. Lanjut istrinya. Suaminya hanya manggut-manggut, sembari menyeruput teh yang isinya hanya tinggal separuh itu. Benar, Bu. Aku juga baru kepikiran sekarang. Pemuda-pemuda yang menjadi korban, rata-rata pemuda tidak benar polanya. Tentu kau masih ingat kelakuan Surdadi. Pemuda itu suka mabuk, judi, main perempuan. Bahkan terakhir, aku dengar desas-desus ia membunuh orang. Karena Surdadi menginginkan istri orang tersebut. Belum lagi Rustam. Mentang-mentang anak Carik, dia pernah mengusir keluarga Mbah Karto karena menempati tanah yang belum jelas kepemilikannya. Malah sekarang, tanah itu dia kangkangi sendiri. Pak Lurah juga tidak tegas. Atau ketidaktegasan Pak Lurah dipicu masalah anak perempuannya. Retno Jumini sudah menikah 3 kali. Ketiga suaminya mati semua. Pas malam pertama mati, berulang-ulang sampai 3 kali. Dan sekarang Jumini menjadi janda. Sepertinya Jumini juga trauma untuk menikah lagi. Entahlah. Sudah, Pak. Kita tidak perlu mencampuri urusan orang lain. Marilah kita ke dalam bilik saja. Kita lihat si genduk sudah tidur atau belum. Kedua suami istri itu kemudian beranjak dari ruang tengah dan masuk ke dalam bilik. Sementara di luar, kegelapan makin pekat menyelimuti sudut-sudut desa. Sunyi dan sepi seperti desa mati.
Sungai di sebelah lereng bukit tampak meliuk-liuk seperti ular naga. Airnya jernih ditimpa sinar cahaya pagi. Beberapa ikan gabus berkejaran di tepi sungai berair dangkal yang berbatu-batu. Sumanto berjalan gontai menenteng joran. Di pinggangnya yang lebar menggantung kepis. Ia menyusuri sungai untuk memancing. Nasib baik tidak berpihak kepadanya. Seekor pun tidak ada yang tersangkut di ujung kailnya sejak dini hari tadi. Ia terpaksa sering berpindah-pindah tempat. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah belokan sungai. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat seorang perempuan tengah bergulat melawan 3 orang laki-laki muda yang rupanya mencoba meruda paksanya. Baju perempuan itu sudah koyak tidak karuan, sehingga memperlihatkan bagian-bagian tubuh nyaris telanjang. Mengendap-endap, Sumanto mendekati pergumulan yang tidak seimbang itu. Joran sudah sejak tadi diletakkannya di tanah. Di tangan kanannya sudah tergenggam dengan erat sepotong kayu besi yang diambilnya di tepi jalan tadi. Satu lompatan ringan, Sumanto telah memukul dengan keras ke arah tengkuk salah seorang pemuda yang tengah berusaha untuk mendekap tubuh perempuan yang masih meronta-ronta itu. Pemuda itu terhenyak, kepalanya tersentak ke depan dengan keras. Tanpa mengetahui siapa yang memukulnya, ia terlihat telah roboh ke tanah, pingsan. Kedua temannya yang melihat hal ini segera mengendurkan sergapan kepada perempuan itu. Keduanya menatap tajam ke arah Sumanto yang berdiri tegak sembari menggenggam sepotong kayu. Tanpa dikomando, kedua pemuda itu menyerang ke arah Sumanto. Pukulan tangan kiri si pemuda mendaru dari samping. Sumanto menggeser tubuhnya. Pemuda satunya mencoba memukul ulu hati Sumanto. Potongan kayu yang dipegang Sumanto berkelebat cepat. Terdengar jeritan pemuda yang hendak menyerang ulu hati. Mukanya sebelah kiri terpukul dengan keras. Tubuh pemuda itu terhuyung-huyung. Belum puas, Sumanto lantas menendang tubuh si pemuda hingga terpental dan melayang jatuh ke sungai. Bagaimanapun ngerinya pemuda melihat kejadian itu, namun apa yang terjadi dengan sahabatnya membuat ia kalap. Tubuhnya melompat di udara. Kaki kanannya menderu ke tubuh Sumanto dan dengan telak menghantam perutnya. Sumanto terlempar 4 langkah, tersandar pada batang kelapa. Tapi dia tidak tampak kesakitan, malah tertawa-tawa dan mengusap-usap perut buncitnya dengan sikap mengejek. Dia bukan lawanku. Aku harus cari selamat. Batin pemuda itu. Dia melirik ke arah kawannya. Sahabatnya tampak diam tergeletak di bebatuan besar di tengah sungai. Tanpa membuang waktu, pemuda itu kabur terbirit-birit. Jatuh terjerat sulur semak belukar. Bangkit dengan segera, lantas lari tanpa menoleh lagi ke belakang dan memperdulikan temannya yang masih tergeletak di tengah sungai. Sumanto menatap perempuan yang terkulai lemah dengan kaki terjulur di tebing sungai itu. Si perempuan balas menatap, dan mereka sama-sama terkejut. Jumini, Sumanto berbisik parau. Hei, kau, bukankah kau Manto? Meski cuma buruh rendahan, namun tinggal di tengah-tengah lingkungan orang kaya serta beradab, mempengaruhi penampilan Sumanto di depan mata Jumini. Perempuan itu masih ingat masa lalu mereka, namun tidak menjerit, apalagi melarikan diri ketika Sumanto membantunya berdiri, dan kemudian melepas kaos lengan panjangnya yang diangsurkan ke arah Jumini. pakailah dulu. Bajunya sudah tidak layak untuk menutup badanmu. Setelah ini, mari kau kuantar pulang. Sumanto mendesah dengan suara gemetar. Dalam perjalanan pulang, pembicaraan antara keduanya terlihat kaku. Sumanto lebih banyak diam, hanya sesekali bertanya atau menjawab dengan sepotong-potong. Tiba-tiba, entah dari mana pikiran itu berasal, manakala sudah berada tidak jauh dari rumah Retno Jumini. Terlontarlah pertanyaan dari bibir Sumanto, dan Sumanto sendiri tidak menduganya mengapa pertanyaan itu bisa terlontar keluar dari mulutnya. Maukah kau menikah denganku? Tanya saja pada bapak. Jumini menjawab. Bukan Sumanto yang pergi melamar, melainkan Parlin yang telah diangkat sebagai tetua kampung di atas bukit. Ditemani oleh 2-3 orang tetangga berwajah dan berpakaian sama mentereng. Lamaran itu dengan sendirinya diterima sekali jadi, dengan catatan orang tua Jumini tidak bertanggung jawab kalau Jumini menjanda untuk keempat kalinya. Pernikahan itu berlangsung di atas bukit, diiringi doa-doa yang aneh. Pak Barda menyediakan bagian rumahnya. Ada satu rumah kecil semacam pavilion di belakang rumah utama untuk ditempati Sumanto dan istrinya.
Sebelum mereka naik keranjang di malam pertama, Pak Barda yang suka usil berbisik di telinga Sumanto. Pelan-pelan naiknya. Sumanto hanya tersenyum melihat pola lelaki parubaya itu. Sumanto hidup berbahagia dengan istrinya. Namun, musibah itu akhirnya datang membayangi keluarga Sumanto. Manakala usia kandungan Jumini sudah memasuki usia 7 bulan. Suatu malam yang dingin, dengan rembulan 14 hari bersinar terang benderang tepat di ubun-ubun langit. Sumanto baru saja rebah untuk tidur menyusul Jumini, ketika pintu rumah kecilnya diketuk dari luar. Ketika ia buka, ia sangat terkejut melihat wajah-wajah mengerikan. Setelah ia simak baik-baik, barulah ia sadari wajah-wajah itu milik tetangga-tetangganya sendiri. Semuanya mengenakan topeng karet berbagai rupa dan coretan cat warna. Di balik topeng itu, tidak dapat ia kenali mereka satu persatu. Ia juga tidak pernah tahu tetangganya yang mana yang tiba-tiba maju ke depan. Lantas, berujar dengan suara dalam. Kami datang untuk mengambil istri dan anakmu. Berdesir, sekujur pemburu darah Sumanto. Istriku, oh anakku. Ia berbisik, sambil keningnya berkerutan mengingat-ingat sesuatu yang ada hubungannya dengan masuk kedatangan mereka. Benar, bukankah kau telah berjanji? Sumanto melarikan diri ke caruk di lereng bukit berbatu karang ketika istrinya yang tengah hamil 7 bulan dibawa orang-orang bertopeng menuju altar batu yang tergeletak di bibir bukit itu. Di dalam ceruk bawah sana, Sumanto mendengar Jumini menangis melolong-lolong, berteriak-teriak setinggi langit. Antara terkejut dan takut, Sumanto masih dapat bertahan. Tetapi ketika istrinya memanggil-manggil, "Mas Manto, aduh, tolong Mas, sakit." Sumanto tak tahan lagi. Lelaki pendek gemuk itu melompat keluar dari ceruk, mendekati dengan teringgana seperti mendapat suntikan tenaga berkali lipat. Tiba di depan gundukan batu hitam itu, ia terperangah. Orang-orang yang tadi mendatangi rumahnya, semua meliuk-liuk berkeliling setengah lingkaran di dekat altar, sambil menyenandungkan kalimat-kalimat aneh magis menggigilkan bulu roma. Dan di permukaan altar, sesosok tubuh kekar tanpa kepala tengah mengangkangi tubuh istrinya yang telanjang. Sumanto tidak bersuara, apalagi bergerak. Tetapi makhluk itu tetap saja mengetahui kehadirannya. Mendadak, tubuh tinggi kekar dan hitam itu meloncat dalam posisi tegak. Terasa ada yang ganjil. Sosok tubuh itu tanpa kepala. Makhluk tanpa kepala itu menggeram kepada Sumanto. Hamba yang tak tahu balas budi, kau telah menggagalkan semua rencana. Tumbal ini tidak ada diterima oleh penguasa kegelapan. Selesai menggeram, makhluk tanpa kepala itu lenyap secepat kilat dalam kegelapan. Tak ada yang berani menatap. Tak ada pula yang berani membuka mulut. Sumanto hanya termangu-mangu. Dan wajah-wajah bertopeng itu sama bungkam, lalu bubar diam-diam pulang ke rumah masing-masing. Barulah setelah itu Sumanto tersadar. Ia berlari mendekati istrinya yang terkulai lemah dan kesakitan di permukaan altar. Altar itu dilenehi darah. Sumanto menggigil mengingat kenangan itu. Takut dan marah memenuhi kepalanya karena membayangkan nasib Jumini yang malang. Perasaan takut itu dikalahkan perasaan marah. Manakala ia bangkit, turun dari tempat tidur dan berjalan ke jendela dengan langkah-langkah tegas. Ia mengintai keluar, lewat tirai yang telah ia singkapkan. Tidak ada apa-apa, kecuali kegelapan dan hujan yang turun dengan deras. Suaranya seperti bersorak-sorak riuh rendah. Sumanto melepaskan tirai. Ia kembali ke tempat tidur, tidak mampu memejamkan mata. Hanya duduk mencangkung di tepi pembaringan. Pikirannya kalut. Tiba-tiba ingatannya pada kejadian di malam itu beberapa puluh tahun yang lalu datang menghampiri. Ingatan yang sebenarnya ingin dia kubur dalam-dalam. Ia menyesal karena janjinya yang dulu ia tidak pikirkan matang-matang. Kejam dan mengerikan, tetapi demikianlah kehidupan yang diam-diam ia rasakan selama ini merambati atap rumah demi atap rumah yang ada di atas bukit. Termasuk atap rumah kecil yang dulu ia tempati. Dan bertahun-tahun kemudian, diganti tempat oleh sepasang penghuni baru. Suami istri muda belia yang sangat menarik hati, Dito dan Mia. Pasangan yang malang. Sumanto bergumam lirih sambil menatap kosong ke jendela kamar yang sempit. Seharusnya kalian tidak datang ke tempat terkutuk ini. Seharusnya jangan.
Ia memukuli tepi ranjang dengan tinjunya yang terkepal. Kemudian menangkupkan wajah di balik kedua telapak tangan, menangis terseduh-seduh sambil menatap getir. Tidakkah kalian tahu nasib yang menimpa istriku? Tiba-tiba ia berhenti menangis. Mengapa harus memikirkan suami istri muda pendatang baru itu? Toh, bukan sana kadangnya. Buat apa meributkan mereka? Yang penting, ia harus memikirkan dia sendiri dan masa depan. Masa depan yang sempat suram setelah Jumini mati. Masa depan itu 2 bulan belakangan ini kembali bersinar, seperti bersinarnya matahari pagi di sebuah rumah kecil. Tempat di mana tinggal seorang janda dengan 2 orang anaknya. Diawali dengan pertemuan pertama di sebuah pasar dan mereka semakin sering bertemu. Dari bertemu kemudian membuat rencana. Dari rencana itu lahirlah gagasan sore tadi, minta berhenti kepada majikannya. Sumanto menghela napas panjang. Hujan di luar rumah telah mulai reda, tinggal renyai-renyai. Gemuruh sesekali masih mengguntur dan petir sesekali masih pula menggelegar. Diselang-seling desau angin yang menyapu lirik kian kemari. Tiba-tiba Sumanto menangkap ada suara lain. Suara menggesek-gesek. Kali ini terdengar di daun pintu. Sumanto mendadak berdebar-debar. Jantungnya seperti kuda yang dipacu dengan cepat. Tetapi kemarahannya masih tersisa. Ia memberanikan diri bangkit menuju pintu dan membukanya sekaligus. Memberanikan pula menatap kegelapan malam dengan sisa rintik hujan di luar. Seraya menggeram, Setan terkutuk, berhentilah menggangguku. guntur menggelegar di langit malam, menyambut tantangannya. Sumanto terpana. Ia lantas memutar tubuh, bermaksud masuk dan berusaha untuk tidur. Lalu ia terpaku, tegak mematung di tempatnya berdiri. Topeng karet yang ia buang tadi tampak menyeringai di depan biji matanya. Topeng karet itu seperti lengket jadi satu dengan daun pintu. Bentuk dan coret-coret cat warnanya menyerupai wajah seekor binatang yang mirip kuda atau kambing, atau campuran lembu. Dalam jelatan sinar lampu kamar yang merembes sampai ke pintu, ia lihat semacam telinga di kedua sisi topeng bergantung lemas. Iblis, Umpat Sumanto. Lalu ia mengangkat tangannya, menjangkau topeng itu, dengan maksud melepaskan topeng terkutuk yang menempel di daun pintu rumah dan melemparkan benda itu ke wajah Pak Barda. Namun lagi-lagi, gerakannya tertahan. Lengan yang terangkat itu berhenti di tengah jalan, karena nyata jelas apa yang tadi ia pikirkan, topeng itu bergerak perlahan-lahan. Bagaimana mereka dapat membuat topeng itu bergerak dengan sendirinya? Belum lagi, Sumanto sempat mencerna pertanyaannya sendiri itu. Wajah topeng itu mulai berubah. Matanya yang dicat merah tiba-tiba mencorong menyala hidup. Dan mulut lebar di bawah lubang-lubang hidung yang sama lebarnya menyeringai semakin lebar memperlihatkan rongga yang dalam dan hitam tanpa dasar. Udara dingin menerpa dan merenggut pundak Sumanto. Ia ingin berteriak, namun lidahnya begitu keluh. Ia mau berlari, kaki-kakinya begitu lumpuh, terpaku mati di permukaan lantai. Sama-sama ia mendengar suara-suara lain yang datangnya dari rumah kecil yang ditempati oleh pasangan muda itu. Belum lagi, Sumanto dapat menguasai dirinya. Topeng yang kemudian hidup itu tahu-tahu saja telah berpindah tempat tanpa ada terlihat tangan yang menggerakkannya. Setelah copot begitu saja dari daun pintu, dengan suara bersiut, topeng itu hinggap dan lengket menjadi satu di sekujur wajah sampai kepala Sumanto sendiri. Menggigit dan menekan, seperti berusaha menyatu dengan kulit muka Sumanto. Petir menggelegar menerangi langit kelam ketika Sumanto melengking dalam usahanya melepaskan topeng itu dari kepala. Semakin ia menarik, semakin kencang topeng itu mencengkram wajahnya. Pelan-pelan, ia mulai merasakan kulit wajah sebelah dalam topeng mencair. Kulitnya sendiri pun mencair. Secepat kulit-kulit itu cair, secepat itu pula kering kembali, bersatu rapat dengan sekujur kepala. Seolah memang topeng itu adalah wajah dan kepala Sumanto yang asli. Ia menjerit lagi, melolong setinggi langit. Namun yang ditangkap telinganya hanya suara gerengan yang lirih dan dingin menusuk ke telinga. Dengan ketakutan yang menjadi-jadi, Sumanto meronta-ronta melompat-lompat histeris. Uap yang panas mendidih seolah membakar tubuhnya dari dalam. Sakit tak tertahankan. Naluri untuk mendinginkan panas itu mendorongnya lari ke tengah derasnya hujan. Meloncat-loncat kian kemari. Matanya seakan buta. Ia tidak tahu ke arah mana ia telah berlari. Ke arah mana pula ia telah meloncat.
Ia merasakan kedua kakinya telah menjejak di permukaan batu yang keras bergumpal-gumpal. Sadar ia tersasar di bibir bukit, Sumanto dengan panik berusaha turun dari tumpukan batu-batu hitam itu. Berlawanan dengan kehendaknya, ia justru mendaki merambat naik dan kemudian berdiri tegak di puncak batu yang paling tinggi menjulang. Pada saat itu pula, disaksikan Mia yang berdiri terpaku di ambang pavilion. Dito dengan sigap meloncat dan berlari ke bibir bukit. Ia masih setengah perjalanan menuju tumpukan batu-batu hitam, manakala guntur meledak di langit malam. Keras dan dahsyat sekali bunyinya. Berlangsung lebih panjang dari waktu yang biasanya. Sumanto sampai lumbung jatuh, dan Mia merasakan lantai tempatnya berpijak mendadak goncang. Di lain pihak, Sumanto juga tidak mampu menahan keseimbangan tubuhnya. Ia jatuh terguling-guling. Naluri ingin menyelamatkan diri pada detik-detik terakhir membantunya jatuh ke depan, bukan ke belakang di mana lereng bukit batu karang menganga hitam. Sia-sia saja, ia jatuh dengan kepala terlebih dulu tepat di permukaan altar. Sedetik sebelum napas berakhir, Sumanto masih dapat merasakan bagaimana cengkeraman topeng karet itu dengan cepat merenggang dari kulit wajah maupun kepalanya. Kepala Sumanto kemudian terkulai di antara genangan darahnya sendiri. Topeng itu pun ikut jatuh menggelinding di atas rerumputan yang basah. Hujan mulai deras kembali. Pagi itu, alam berubah sangat kontras. Hujan mendadak reda begitu saja bersama perginya kegelapan malam. Sinar matahari menyembur di ufuk timur, menjilat-jilat dengan lidah-lidahnya yang berwarna kuning emas. Alam seolah-olah tidak mau tahu terhadap wajah-wajah murung yang mengelilingi altar batu di bibir bukit. Di situ terkapar mayat Sumanto. Kepalanya pecah, bola matanya mendelik, hampa dan mati, menatap sebuah topeng karet yang tergeletak di atas rerumputan yang basah. Tunggu apa lagi? Lekaslah. Aku harus masuk kantor setengah jam lagi. Ada pertemuan untuk membahas berita yang sedang ramai saat ini. Seseorang yang memakai setelan kemeja dan jas berwarna kelabuk tampak menggerutu parau. Mayat Sumanto diangkat ke kamar oleh beberapa orang parubaya setelah dibersihkan dan dikafani, lalu kemudian digotong oleh beberapa orang menuju tempat peristirahatannya yang terakhir. Tanpa upacara kematian, tanpa pembacaan doa-doa, sebagaimana layaknya, juga sedikit pun berkabung di wajah orang-orang yang datang melayat. Wajah orang-orang itu tampak datar dan tidak menyimpan ekspresi apa-apa. Sebelum pukul 9 pagi, pengantar jenazah sudah kembali ke rumah masing-masing, dan kehidupan sehari-hari di perumahan yang berlangsung di atas bukit itu kembali pula berlangsung seperti biasa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Mia rebah di ranjang dengan tubuh lemah lunglai dan wajah pucat bersimbah keringat. Aku tidak tahan, dokter. Ia mengerang susah payah. Rasanya kepalaku berdenyut-denyut. Sakit sekali. Dokter Usman memberikannya suntikan. Kemudian, tidurlah. Kau hanya tergoncang. Itu saja. aku takut, dokter. Apa yang kau takutkan? Semua sudah berlalu. Dengan kematian Sumanto, mimpi-mimpi burukmu akan segera berakhir. Tapi dokter, aku ingin sekali tidur lelap untuk beberapa saat. Akan tetapi, dengan situasi seperti ini, sepertinya aku tidak akan mampu untuk memejamkan mata. Mia hampir mencucurkan air mata, kalau saja tangannya tidak digenggam erat-erat oleh Dito yang memandangnya dengan khawatir. Apa tidak sebaiknya dokter berikan saja obat yang kubutuhkan, seperti obat-obatan yang pernah kumakan pada waktu itu? Dari hasil pemeriksaanmu, nak. Dokter Usman memotong. Suaranya lembut iba dan penuh kasih. Obat-obatan jenis itu tidak akan banyak menolong. Jangan protes dulu. Aku tidak ingin menyiksamu, nak Mia. Baiklah, akan kuberikan kau beberapa butir obat tidur. Aturan pakainya. Mia tidak mendengar lanjutan kata-kata Dokter Usman. Perlahan-lahan ia terpejam, kemudian tertidur dengan lelap. Dokter Usman memeriksa nadi Mia sejenak, kemudian tersenyum kepada Dito. Tidak ada yang perlu kau risaukan sekarang, katanya sambil membereskan tas kerjanya. Ia bertanya sambil berlalu. Mau kerja hari ini? Terpaksa, dokter. Pekerjaanku banyak yang terbengkalai karena memikirkan istriku. Sembari membuang muka menghindari tatapan mata Dokter Usman. Ia baik-baik saja, percayalah. Oh iya, mobilku rusak.
Mau tolong kau jemput aku sekalian kau ke kota? Tentu saja, Dok. Dito mengangguk dengan pasti. Namun, Dito pulang ke rumah jauh lebih siang dari biasanya. Ingatannya kepada Mia tidak mau hilang, sehingga konsentrasinya sering buyar. Pukul 3 siang, ia tiba di rumah menemukan rumahnya sunyi sepi dan kamar tidur yang kosong. Ia pergi ke rumah Pak Barda, tetapi rumah itu pun terkunci. Setelah mencari kesana kemari, ia temukan Bu Barda sedang berbincang-bincang di rumah salah seorang tetangga. Mia, Bu Barda mengernyitkan dahi. Ketika ku tinggalkan 1 jam yang lalu, ia masih ada di tempat tidur. Bersama-sama, mereka kemudian mencari, namun tidak ada tetangga yang melihat Mia. Dari penghuni rumah yang letaknya di mulut jalan menuju kota juga tidak diperoleh petunjuk. Akhirnya, seorang tetangga perempuan dapat memberi petunjuk. Tadi, kulihat Mia turun ke lereng bukit. Ia menerangkan, waktu itu aku sedang mencari kucingku yang nakal. Lalu dengan bergesa-gesa, Dito dan Bu Barda pamit dan berjalan setengah berlari-lari kecil menuju ke arah lereng bukit. Di bawah tumpukan batu hitam yang menjulang ke langit biru, tampak sepasang sendal Mia. Bu Barda pucat dan Dito dengan gelisah mencari-cari kian kemari sambil memanggil-manggil nama Mia. Mia, Mia, kau di mana? Kau dengar suaraku? Mia. Suara Dito menggema, membentur bebatuan yang masih tetap saja membisu. Beberapa kali Dito memanggil, tetap tidak ada jawaban. Hingga akhirnya Bu Barda memberi usul. Mungkin ia ke bawah. Dito mengangguk tanpa berkata sepatah kata pun, lalu bergegas menuruni jalan setapak ke lereng Bukit Karang. Jalan setapak itu tidak selicin ketika tadi pagi. Dito ikut turun melalui jalan yang sama menggotong mayat Sumanto sebelum jenazahnya mereka kuburkan di salah satu ceruk yang terletak di lereng Bukit Karang itu. Meskipun demikian, perasaan khawatir Dito tidak berkurang. Sambil terus menuruni jalan setapak itu, berkali-kali matanya ia sapukan ke bawah bukit, mencari-cari kalau-kalau ada tanda-tanda Mia telah tergelincir. 1 jam yang lalu Mia berjalan tertatih-tatih. Jalanan menurun yang ia lewati sangat licin dan curam. Sekali tergelincir, pasti tubuhnya terhempas ke bawah dengan patah tulang yang sangat parah. Mia tidak ingin tergelincir. Karena itu, sebelum menuruni jalan setapak ke tempat yang ingin ia datangi, sendalnya ia tinggalkan di atas. Lalu dengan hati-hati ia turun. Ia tidak perlu tergesa-gesa. Hanya satu yang ingin ia lakukan, membaca sedikit doa yang ia ingat di makam Sumanto. Karena semenjak ia melihat Sumanto terhempas jatuh di batu altar sampai jenazahnya dikuburkan, Mia tidak sadarkan diri. Ketika ia siuman, Dr. Usman telah duduk di sampingnya, menyuntiknya sehingga ia tertidur. Dalam tidurnya, ia melihat wajah Sumanto, polos dan menatapnya dengan mata memelas, minta belas kasihan. Mia terjaga dari tidur lelapnya. Seperti mendapat suntikan tenaga baru, Mia langsung meninggalkan rumah kecilnya. Apapun maksud Sumanto menakut-nakutinya tidak menjadi persoalan. Lagi pula, ia tidak begitu yakin sosok tubuh Sumanto yang ia lihat menjelang subuh sebelum laki-laki pendek dan gemuk itu jatuh dan mati adalah sama dengan sosok tubuh yang sebelumnya ia lihat muncul dalam suasana yang sama. Malam hitam kelam dengan hujan topan dan angin yang membadai. Rasanya tubuh mengerikan yang sebelumnya ia lihat lebih hitam, lebih tinggi dan lebih besar dari tubuh Sumanto. Matanya menyala-nyala merah seperti api neraka dari sepotong kepala yang ditenteng menggunakan tangan kanan. Tidak seperti mata Sumanto yang mengenakan topeng karet. Dari pembicaraan suaminya dengan Dr. Usman, ia dapat menduga-duga di mana Sumanto dikuburkan. Tetapi di lereng bukit itu terdapat banyak sekali ceruk dan tidak ada tanda-tanda kuburan sama sekali. Mia menyapukan pandangan matanya di sekeliling lereng bukit. Banyak sekali ceruk-ceruk yang berjejer tidak beraturan di punggung bukit. Tidak mungkin baginya untuk memeriksanya satu persatu. Tiba-tiba, pandangan matanya menangkap sekelebat bayangan orang. Dada Mia berdegup kencang. Perlahan, ketakutannya itu sirna manakala ia melihat bayangan itu secara lebih jelas. Sesosok tubuh ramping berkain kebaya menyelinap keluar dari sebuah ceruk yang menjorok seperti gua yang sangat dalam. Perempuan itu kaget ketika dipergoki Mia. Selama beberapa saat, mereka berdua hanya saling menatap dan mengawasi. Dengan demikian, Mia lantas tahu
Perempuan ini meski sudah berumur, namun tampak sisa-sisa kecantikan di wajahnya. Dan sinar matanya memperlihatkan tidak saja perasaan duka cita yang mendalam, tetapi juga kemarahan yang terpendam. Perempuan setengah baya itu yang mula-mula membuka mulut. Suara dingin dan tajam menusuk. "Kau salah seorang penghuni di bawah sana?" Ia bertanya, tanpa menunjuk ke arah yang ia maksud, namun Mia dapat mengerti. Iya ibu." Mia mengangguk. Ibu siapa?" "Tak perlu kau tahu," sahut perempuan itu dengan wajah yang tiba-tiba berubah sinis dan tatapan mata yang menghina. "Tadi malam aku punya janji dengan Mas Sumanto. Kami akan menikah pagi ini. Tetapi ia tidak pernah muncul. Lalu ku dengar desas-desus ia telah mati dan dikuburkan di ceruk ini. Tanpa kubur dan digali, kecuali tumpukan batu-batu dan lumpur yang kotor menjijikan." Mata perempuan itu berapi-api dan berkaca-kaca. "Kalian tidak saja membunuhnya, kalian juga telah menghina jasadnya. Hanya karena ia ingin tobat, ingin kembali ke jalan yang lurus. Tuhan akan mengutukmu, mengutuk orang-orang yang tinggal bersamamu. Aku akan selalu berdoa, semoga Tuhan membalas kejahatan kalian semua, lalu melaknat dan menimbun kalian semua ke dasar neraka jahanam." Cih. Ia kemudian meludah, lalu meluncur turun ke bawah bukit. Mia sekilas mendengar suara isak tangis perempuan parubaya itu. Tidak lama, tubuh perempuan itu lenyap di balik timbunan semak belukar yang tinggi, di antara pepohonan-pepohonan berdaun rimbun. Lama Mia menatap kepergian perempuan itu, termangu-mangu kaget antara bingung dan takut. Ia tidak tahu apa yang dimaksud perempuan itu. Tidak jelas apa yang ia bicarakan, tetapi telinganya dipenuhi oleh kutuk dan sumpah serapah yang membuat ia menggigil. Kemudian jatuh terduduk di tanah yang becek. Ia masih terduduk di situ ketika Dito menemukannya. Melihat pakaian Mia yang kusut dan kotor, serta wajahnya demikian pucat kurus dan tersiksa tanpa berpikir panjang lagi, Dito memeluk Mia, mendekap wajah perempuan itu ke dadanya, seraya membujuk-bujuk dengan suara getir. "Kita kembali ke atas, Mia. Kau menyiksa dirimu sendiri. Kata Dokter Usman, kau harus banyak beristirahat." "Mengapa?" bisik Mia lirih seperti tercekat di tenggorokan. "Mengapa, Dito?" "Apa yang mengapa, Mia?" Dito menatap mata Mia dengan gelisah. "Kau membuatku bingung. Tidakkah kita lebih baik naik saja ke atas dan..." "Sumanto, Dito. Sumanto, mengapa kalian menguburnya di ceruk ini?" Sesaat, Dito terdiam. Lalu, "Entahlah. Aku sendiri tidak tahu. Kata mereka, Iya, kata mereka karena ketika masih hidup, Sumanto pernah meminta agar ia kuburkan di ceruk ini. Apabila ia mati dan hanya ditumpuk batu serta lumpur, tidak ditanam. Aku tidak ikut masuk ke dalam ketika mereka menguburkan jenazah. Kau sempat masuk ke dalam gua yang hitam dan mengerikan itu, Mia?" "Tidak, aku belum sempat masuk." Lantas, perempuan itu yang mengatakan. "Perempuan? Perempuan mana? Siapa?" Mia angkat bahu, lalu pelan-pelan ia berdiri sempoyongan. "Aku lemah sekali, Dito." Mia mengeluh. "Mari, ku bantu naik. Pelan-pelan saja. Salah langkah sedikit, kau bisa jatuh terperosok ke bawah." "Hei Mia, jangan. Awas tanganmu. Rumput itu tak kuat jika dipegang." Kau tidak mau mengatakan siapa perempuan itu, Mia?" "Aku tidak tahu. Ia muncul tiba-tiba. Mungkin penduduk desa di bawah sana." Akan aku selidiki siapa dia." "Untuk apa, Dito?" "Memberi peringatan agar tidak menakut-nakutimu lain kali." "Dari mana kau tahu ia menakut-nakuti aku?" "Naluri, Mia." Dito menjawab seraya tersenyum manis. Pada saat itulah akar yang dipegang Mia untuk naik merayap ke atas tiba-tiba putus karena tidak kuat menahan berat badannya. Untung saja dengan cekatan, Dito langsung menyergap pundak Mia dari samping. Mia terpekik kaget. Dito kemudian tertawa-tawa bercampur tegang. Dito sampai tidak menyadari bahwa Mia tidak ikut tertawa dengannya. Pada saat itu,
Mia tengah menatap pergelangan tangan kanan Dito yang tidak sengaja tersingkap dengan nafas yang tertahan tiba-tiba. Ia melihat bundaran hitam kemerahan semacam tato, sebuah tanda yang aneh, dan belum pernah ia lihat sebelumnya di pergelangan tangan Dito. Tetapi rasanya ia pernah melihat tanda serupa, tapi di belakang telinga orang lain. Mia menempel ketat di punggung Dito, sambil berusaha naik dibantu Dito. Kaki-kakinya gemetar, jantungnya apalagi. Di atas, Bu Barda menyambut mereka dengan bahagia. Seharusnya tak kubiarkan kau keluar sendirian. Bagaimana kalau kau sampai tergelincir jatuh dan... tak berani aku membayangkannya. Apa kata dia kalau kau sampai celaka? Dia? Mia mendesah. Bu Barda tertegun sejenak. Setelah beradu pandang dengan Dito, ia tersenyum, lalu menjawab, "Iya, Nak Dito, suamimu ini tentu begitu panik ketika pulang ke rumah dan melihat tempat tidurmu kosong." Menyedihkan, ujar Mia. Ia tidak selayaknya dikubur dalam ceruk. Apa salahnya menggali sebuah kubur di sekitar sini? Tanah-tanah yang kosong masih cukup banyak. Bu Barda menelan ludah, berulang-ulang kemudian, "Tak ada salahnya, Nak. Soalnya kita harus mematuhi amanah." Amanah? Apa pula yang menarik hati Sumanto di ceruk itu? Masa lalunya, Nak Mia. Bu Barda lantas bercerita tentang sedikit yang ia ketahui mengenai Sumanto. Tentu saja, hanya terbatas pada saat Sumanto menikah dengan perempuan yang ia cintai yang bernama Jumini. Sayang sekali meninggal dunia ketika mengandung bekal anaknya di usia 7 bulan. Begitu dituturkan Bu Barda dengan hati-hati. Istri dan anak perawannya itu dikuburkan sendiri oleh Sumanto, bukan di tempat yang semestinya, melainkan dalam ceruk. Juga tidak dikubur dalam tanah, karena kata Sumanto, ia ingin melindungi jenazah-jenazah itu sampai hancur dimakan cacing-cacing. Ia memang sedikit tidak waras, kalau kau ingin tahu, kata Bu Barda polos. Ia menambahkan, lihat saja kelakuannya sebelum meninggal. Naik ke puncak berpura-pura menjadi hantu tanpa kepala dan menakut-nakutimu di tengah malam. Untuk apa ia menakut-nakuti aku, Bu Barda? Siapa yang tahu? Yang jelas, ku dengar si Sumanto itu pernah bersekutu dengan roh jahat. Hah? Tidak usah kau bertanya. Roh jahat macam apa? Sudah ku bilang, hanya desas-desus. Lihatlah, itu rumah kita sudah di depan mata. Sebaiknya kau mandi, merapikan diri dan makan. Oh iya, telah ku persiapkan lalap segar untuk makan malammu. Tentu saja kau boleh makan sedikit nasi. Perlu ku ambilkan obat tidurmu, Nak Mia? Nanti sajalah, Bu Barda. Aku akan mengambilnya sendiri. Perutku belum terasa lapar. Perempuan itu hanya bisa mengangguk lalu tersenyum ramah sebelum meninggalkan Mia yang masih berdiri di ambang pintu serambi depan. Baru menjelang tengah malam, Mia merasa lapar. Yakin Dito telah tertidur di sofa seperti biasanya. Ia bercingkat-cingkat ke dapur membuka lemari makan. Termos berisi nasi yang masih hangat ia keluarkan. Sisa lalap tidak ia sentuh, karena sudah tidak ada lauk. Ia membuka kulkas. Ia ingat ada ikan segar dan tahu. Ikan dapat ia panggang dan tahu bisa digoreng. Mendadak, ia tertegun melihat ke dalam kulkas yang menganga. Terletak di atas sebuah piring tampak sepotong besar daging mentah yang masih segar. Tumben Dito membeli daging sepulang dari kota. Tetapi apa peduli Mia? Ambil daging itu yang tentu lebih nikmat dari ikan. Dibakar, diberi bumbu kecap, selada dan saus. Ia menutup pintu dapur dengan hati-hati, agar kalau ia membakar daging, baunya tidak tercium sampai ke kamar. Pelan-pelan, ia mengiris daging segar itu. Rupanya belum begitu beku setelah disimpan di dalam kulkas. Terlihat dari bagian dalam irisan daging, tampak meleleh butir-butir darah, merah, segar merangsang. Seketika, bayangan daging besar lenyap dari pikiran Mia. Takut-takut ia menatap irisan-irisan daging bercampur darah segar itu. Ada suatu kekuatan gaib yang mendorong tangannya untuk mendekati seiris daging tadi ke mulutnya. Dengan kelopak mata terpejam, ia cicipi daging itu. Bau anyir membuat perutnya mengulah sesaat. Tetapi kekuatan aneh yang mempengaruhi dirinya mendorong tangannya untuk memasukkan irisan daging itu lebih masuk ke dalam mulutnya. Lantas dengan setengah terpaksa, setengah bernafsu,
Daging mentah itu ia kunyah-kunyah, kemudian ditelan. Nikmat sekali. Tanpa terasa, ia menghabiskan 3 iris daging yang paling banyak darahnya. Setelah ia merasa kenyang dan menyimpan sisa daging ke dalam kulkas. Masih diliputi keheranan oleh nikmat yang ia capai, Mia lantas bercikat-cingkat kembali ke kamar tidur, rebah di ranjangnya dan mendengkur dalam sekejap. Tak lama setelah ia mendengkur, Dito membuka mata. Dito bangkit perlahan mengawasi Mia. Kemudian ia turun dari sofa tempat tidurnya, pergi ke dapur, bercikat-cingkat, sebagaimana yang dilakukan Mia sebelumnya. Termos nasi masih terletak di atas meja. Dito memasukkan termos itu ke dalam lemari makan. Lalu ia berjalan mendekati kulkas dan membukanya. Daging yang ia beli tadi sore masih terletak di piring yang sama, tetapi sudah tidak utuh. Tampak telah diiris-iris, dan sebagian sudah lenyap. Tentu ke dalam perut Mia. Darah merah segar masih menetes-netes di permukaan piring. Dito menutup kulkas itu hati-hati. Bibirnya menyunggingkan senyum puas. Malam itu Dito menepati janjinya kepada Mia, mengundang beberapa orang yang ia kenal dan beberapa tetangga dekat untuk datang ke rumah kecilnya di belakang rumah Pak Barda. Mereka yang datang adalah Parman, yang terbilang masih saudara dekat Mia, seorang polisi dari bagian kriminal yang bertugas menyelidiki kematian-kematian misterius yang sejak lama belum terungkap. Menghilangnya puluhan pasangan dengan misterius. Dan kebetulan, Mia tertantang memecahkan kasus itu sehingga membawanya terdampar di perumahan kaki bukit. Ada lagi 3 orang wanita yang Mia belum pernah bertemu dengan mereka. Ketiga orang itu bernama Astrid, Ike, dan Noni. Seorang lagi seorang sersan polisi yang masih muda dengan wajah yang tampan tapi cenderung diam dan serius. Dia bernama Jatmiko yang malam itu mengenakan kaos berkerah berwarna kelabu. Sersan muda itu sesekali tersenyum dan menjawab pertanyaan basa-basi dari Mia dan para tetangga dekat yang sengaja diundang oleh Dito. Mia, perkenalkan, ini Pak Jatmiko. Dia seorang yang sukses sebagai arsitek. Hasil-hasil desain rancangannya bahkan sudah keluar Indonesia, di Singapura, Malaysia, dan Brunei. Kata Dito sambil mengedipkan matanya kepada Jatmiko. Dito sadar bahwa ia harus menutupi jati diri Jatmiko di dalam pertemuan itu. Mia mengangguk, lantas mengulurkan tangannya, bersalaman. Jatmiko, jawab sersan muda itu menjabat hangat tangan Mia. Keduanya lantas berbincang-bincang sembari menikmati segelas jus jeruk. Aku dengar dari Dito, bisnis Bapak di Jogja lancar. Jatmiko tersenyum, lantas menjawab, lumayan, sekedar untuk tabungan jaminan di hari tua. Keduanya lalu tertawa perlahan. Mia, bagaimana dengan tugasmu di tempat ini? Jatmiko setengah mengendurkan volume suaranya. Mia menarik napas panjang. Ia lalu menggeleng pelan, pasrah. Denting suara sendok dan piring beradu, bertaburan di sana-sini. Gemuruh percakapan mereka bagaikan rombongan lebah sedang berpesta pora. Meskipun jumlah yang ada di ruangan itu tidak begitu banyak. Maklum, kala itu acara santap malam dimulai. Para undangan mengambil hidangan sendiri-sendiri. Suara cekicikan juga bergema di pojok ruang tamu. Rupanya, Astrid terpancing oleh tingkah pola dan cerita Pak Barda yang nakal. Setelah itu, Pak Barda yang memang suka bertingkah konyol dan lucu itu buru-buru meminta maaf pada tamunya yang masih muda-muda, lantas bergabung dengan tamu lain. Tetangga-tetangga yang sebaya dengan dirinya, Parman dan Noni yang tadi sempat berbincang dengan Pak Barda saling bertukar pandang. Heran. Orang-orang pikun yang aneh. Salah satu dari mereka berbisik pelan sambil mengawasi kelompok kakek-kakek yang tiba-tiba tertawa. Pikun dan menakutkan, bisik Astrid. Terutama itu tuh. Ia menuding dengan ekor matanya kepada seorang yang sedang mengatakan sesuatu ke telinga Pak Barda. Ketika bersalaman tadi, entah kenapa aku gemetar, berkeringat dingin. Ia menggenggam tanganku kuat sekali. Telapak tangannya kasar, jari jemarinya apalagi, tebal dan hitam. Apa yang aneh? Tangan lelaki rata-rata kan memang begitu, kasar dan hitam. Noni berkata acuh tak acuh, sambil lalu ia menyambar segelas minuman dari baki yang diantarkan oleh seorang pelayan berkeliling. Dua temannya mengikuti.
Sesudah pelayan itu menjauh, Ike meneruskan. Aku juga bersalaman, tapi tidak merasa apa-apa. Tidak kau lihat sinar matanya, Ike? Yang dipanggil Ike angkat bahu. Sautnya, aku lihat. Lalu? Ya, biasa-biasa saja, seperti mata kita. Apalagi cuma, ya, jauh lebih tua tentunya. Benar, Astri. Berhentilah menakut-nakuti kami. Lihat Noni sampai pucat pasi. Kasihan dia. Dia memang penakut. Mau kencing pun harus ditemani. Goda Parman sambil melirik Noni dengan pandangan nakal. Ia kemudian beralih kepada Jatmiko yang sedang berbicara dengan Mia. Melalui kode kedipan mata, Parman meminta Jatmiko untuk mendekat. Tidak lama kemudian, sersan muda itu telah berada di kursi tepat di depan Parman. Ada apa, Man? Parman lantas berbisik dengan pelan. Jatmiko, kenapa dahimu berkerut-kerut? Sedari tadi aku perhatikan kamu tampak gelisah. Sudahlah, sesekali lupakan pekerjaanmu. Mari kita santai dan bersenang-senang bareng sekejap saja. Masih banyak waktu untuk kau makin dekat dengan saudara sepupuku itu. Parman melirik ke arah Mia yang masih duduk sendiri di kursi panjang dekat pintu masuk. Jatmiko mendesah perlahan. Aku merasa ada hal-hal yang gaib di sini. Naluriku berkata sejak kita datang, ada yang terus mengawasi gerak-gerik kita. Oleh siapa? Roh-roh jahat yang terkutuk. Memang, semenjak kejadian di Jogja beberapa waktu yang lalu, Jatmiko memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang gaib. Itu adalah imbas dari batu pancawarna yang pernah dibawanya. Aku dapat merasakan wujud yang terkutuk itu di sana. Sekali lagi, ia menuding dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat oleh orang yang ia maksud. Mata Parman otomatis ikut menatap, memperhatikan kelompok kakek-kakek yang sedang bermain kartu, tertuju pada salah satu orang yang duduk menonton permainan itu. Bukankah itu Pak Parlin, ketua di pemukiman ini? Dan satu lagi, ia seorang yang kaya raya, bisnisnya banyak di berbagai sektor. Satu bisnis yang merupakan tambang emasnya adalah pabrik pengolahan kayu lapis di Bojosanga. Itu pabrik dari zaman kolonial yang dibangun kembali oleh Pak Parlin. Di situ pula lah 3 kawan kita gugur dalam tugas dengan cara yang sangat mengenaskan. Terus terang, aku juga dari awal mulai curiga dengan orang itu. Akan tetapi, untuk menjeratnya, kita tidak punya bukti yang cukup kuat. Itu sebabnya saudara sepupuku menawarkan diri untuk menjadi mata-mata di sini. Tugas yang berat, Parman. Apalagi dilakukan oleh seorang sipil seperti Mia. Mia tidak sendiri, ada Dito, salah seorang wartawan yang cukup cakap untuk menjaga keselamatannya jika ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Pak Parlin bisa naik pitam kalau ia dengar hasutanmu, Sersan. Ike bergumam seraya tersenyum. Jatmiko hanya tersenyum kecut sembari mengangkat bahu. Astri yang mendengar kedua orang itu berbicara hanya bisa tertawa lepas, sehingga salah seorang yang tua-tua itu menoleh. Dan orang itu justru Parlin. Parman dan Jatmiko cepat-cepat berpaling ke arah lain, dengan pura-pura mengambil gelas di meja yang isinya sudah nyaris kandas. Untunglah, Ike menganggukkan kepala disertai seulas senyum manis yang seolah meminta maaf atas kelancangan kawannya yang berseru terlalu keras. Dengan segera dibalas orang tua itu dengan senyum pula, lalu kembali menekuni permainan kartu kawan-kawan. Ike menarik napas panjang. Kau baru saja lolos dari mara bahaya, Sersan. Cukup semangkuk bakmi Jowo dan segelas wedang ronde ditanjakan patuk sebagai imbalannya. Ia setengah berbisik pada Jatmiko, yang dibisiki hanya tersenyum sembari mengacungkan tinju. Pak Parman. Parman mendekatkan telinga ke mulut Noni. Ada apa? Aku mau pipis. Serius? Parman meluruskan tegaknya dengan hentakan nyaring yang seketika membuat suasana meriah di ruang tamu rumah Pak Barda itu mendadak sepi. Semua mata tertuju pada Parman yang gelagapan sendiri. Ia berusaha tersenyum, mengangguk pada semua orang, lantas mendengus resah. Baru teman kau ini sakit. Di mana letak kamar mandi? Bu Endah mau bangkit, tetapi di luar dugaan semua orang, Parlin sendiri yang bergerak terlebih dahulu.
Ia menyongsong Noni, mengulurkan tangan dengan sopan ke arah tamu tuan rumah yang bertubuh kecil mungil dan sangat pucat pasi itu. Noni ternganga sekejap, dan setelah merasakan kakinya disepak Ika diam-diam di bawah meja, dengan enggan ia terpaksa menerima uluran tangan laki-laki berkulit putih pucat dengan tubuh tinggi kekar menyeramkan itu. Mari ku antar Nyonya. Parlin bergumam lembut. Suatu pesona yang kuat membuat Noni terjengah. Dari enggan dan terpaksa, ia dengan senang hati dan ikhlas bersedia dibimbing orang tua yang mendadak sangat menarik hatinya itu menuju ke kamar mandi. Diiringi pandangan aneh Parman, pandangan cemas teman-temannya, terutama Jatmiko yang jantungnya serasa berdentang-dentang aneh. Usai dari dalam kamar mandi, Noni keluar. Pak Parlin masih menunggu. Laki-laki itu berdiri membelakanginya. Dengan kepala sedikit tergadah, matanya menatap lurus ke rembulan yang pucat di langit biru. Kelelawar menggelepar lewat di wuwungan atap rumah, mencicit-cicit ribut. Tanpa berpaling, laki-laki itu bergumam. Merasa lebih enak sekarang. Noni mengangguk. Lalu sadar anggukannya tidak terlihat, ia menambahkan dengan kata-kata, "Iya, terima kasih." Dengan ucapan itu, ia berharap dapat segera masuk untuk berpaling dengan teman-temannya di ruang dalam. Namun, sikap laki-laki itu yang berdiri diam tak bergerak menahan langkahnya. Ia tidak perlu menunggu lama, karena Parlin telah berujar tanpa basa-basi lagi. Salah seorang teman kalian tiba-tiba saja mengikuti kita sejak aku mengantarkan kau ke kamar mandi. Dan dengan tiba-tiba juga telah menyelinap dan menghilang di ujung sana. Siapa namanya? Kalau boleh saya tahu, Nyonya Noni. Noni gelagapan, karena ia sama sekali tidak menduga akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. Lebih-lebih, ia juga tidak tahu siapa yang dimaksud. Apakah Jatmiko, Parman, Ika, atau Astri? Maaf Pak Parlin, saya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Bapak karena saya buru-buru ke kamar mandi dan tidak begitu memperhatikan teman-teman saya. Parlin menghela napas berat seperti mendengus. Temanmu yang memakai kaos dan duduk di paling ujung. Oh, Jatmiko. Jatmiko. Benar, Jatmiko Prasetyo. Apa pekerjaannya? Noni sempat akan kelepasan mengatakan kalau Jatmiko seorang polisi, tapi buru-buru ia sadar. Arsitek, ia memang tidak pernah mau diam kalau berkunjung ke suatu tempat yang baru dikunjunginya. Ada saja yang ia cari, terutama tata rancang bangunan, dan sepertinya ia tertarik dengan desain bangunan di pemukiman ini. Patut dipuji, desah Parlin. Nyonya tahu dia orang mana? Maksud Bapak, Daerah asalnya? Pak Parlin membalik dengan tiba-tiba. Matanya bersinar-sinar aneh dalam cilatan lampu koridor. Namun, seulas senyum di bibirnya memberi daya tarik tersendiri dalam hati Noni yang lemah. Si Jatmiko itu, apakah ia orang dari Gunung Kidul? Ku dengar demikian Pak Parlin. Noni mengangguk heran. Ada apa? Parlin melebarkan senyumannya. Bukan apa-apa, aku hanya tertarik memperhatikan orang yang dengan ulet memanfaatkan setiap kesempatan yang ia peroleh, tanpa pandang waktu, tanpa pandang tempat. Di telinga Noni, dua kalimat tajam yang ditujukan kepada Jatmiko yang memang ia tidak mengetahui kalau sersan muda itu menguntitnya dan secara diam-diam menyelinap di tengah pemukiman. Kau sudah menikah? Pak Parlin mengalihkan persoalan sambil mereka kembali ke ruang dalam. Belum Pak, baru akan, doakan saja. Aku doakan kalian segera menikah dan berbahagia. Terima kasih Pak, kuharap demikian. Hanya calon suamiku sedikit nakal. Tak aneh, lelaki rata-rata memang nakal dan bandel. Orang itu tertawa, Noni mengangguk. Saya ingin menengoknya sebentar, katanya lalu menghilang lewat pintu penghubung pavilion. Tepat pada waktu bersamaan, ia melihat Jatmiko Prasetyo masuk lewat pintu depan pavilion dengan wajah bersibuh peluh dan kaki celananya kotor berlumpur. Memahami ke arah mana Noni memandang, pemuda tegap tampan dengan wajah sedang-sedang itu tersenyum manis. Aku terjatuh di luar sana, ia berkata. Tapi tidak apa. Aku sendiri sudah merasa setimpal dengan apa yang kuperoleh malam ini.
Boleh aku tahu? Nanti sajalah. Noni, aku tadi sempat melihat Mia terkulai di sofa. Ada apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak sempat untuk melihat kejadian itu karena terburu-buru untuk mengikutimu. Sebelum Jatmiko keluar secara diam-diam, ia sempat melihat Mia limbung mau jatuh. Ia ingin menolong, tetapi kesibukan orang-orang akibat perubahan kondisi Mia buat dia jelas merupakan kesempatan baik untuk menyingkir diam-diam. Apa Mia sudah baikan? Aku justru mau melihat dia. Mereka berjalan bersama, masuk ke kamar tidur. Dito keluar bersama seorang laki-laki berumur dari kamar tidur dan berpapasan dengan kedua temannya itu. Wajah Dito tampak layu. Sebaliknya, wajah temannya berjalan kelihatan berseri-seri. Ia menyapa kedua tamu itu. Dan sebelum menghilang ke rumah induk semangnya, sempat memberi kata-kata hiburan untuk Dito. Kegelisahanmu berlebihan. Tenanglah saja, istrimu hanya terserang gangguan pencernaan. Iya, dokter yang merawat Mia belakangan ini. Dito bergumam seraya mengiring teman-temannya masuk ke kamar. Namanya Dokter Usman. Jawabnya atas pertanyaan yang diajukan Jatmiko sambil berlalu. Mia duduk di tempat tidur, kurus, pucat, dan jelas tampak sakit. Ia tersenyum kepada tamu-tamunya dan meminta maaf bahwa ia telah mengecewakan kegembiraan mereka malam ini. Di sebelah ranjang, Parman duduk sembari memijit telapak kakinya. Sementara duduk di kursi, sudah ada Ike dan Astrid yang tampak hanya terdiam. Badanku agak tidak sehat belakangan ini, sering tiba-tiba pusing dan lemah. Padahal Dokter Usman telah merawat dan memberiku bermacam-macam obat untuk membuat tubuhku jauh lebih baik. Pada saat itu, angin dingin merembes masuk ke dalam kamar. Mia menggigil. Barangkali aku lupa menutup pintu depan, ujar Jatmiko sambil berlalu. Tetapi Dito mendahului. Biar aku saja yang menutupnya, katanya lalu pergi. Diiringi oleh Noni, Astrid dan Ike yang lebih dulu pamit sambil mencium kedua belah pipi Mia dan mendoakan kesehatannya. Aku mencium bau busuk di sini. Jatmiko menyeletuk setelah ia tinggal bertiga saja dengan Mia dan Parman. Dingin sekali. Pastinya kau tidak tinggal di kamar yang kelewat sejuk seperti ini. Kamar ini tertutup dan selalu hangat, Pak Jatmiko. Udara begini belum pernah kualami, jawab Mia. Jatmiko prasetyo menatap ke sekeliling kamar. Lampu bergoyang-goyang tanpa sebab. Mia. Aku berharap kau sudahi tugas ini. Biar kami yang berwenang untuk mengusutnya. Raut muka Jatmiko menegang. Mia mendesah berat, lalu menggelengkan kepalanya. Sudah kepalang tanggung. Ibaratnya baju sudah basah kuyup, pantang untuk berhenti atau berbalik arah. Parman yang melihat keadaan saudara sepupunya itu sebenarnya juga tidak sampai hati untuk melanjutkan misi berbahaya ini. Akan tetapi, keinginannya sudah diwakilkan oleh Jatmiko. Mia harus berhenti dari misi dengan taruhan nyawa. Dan, hai Mia, tidakkah kau sadar betapa kurusnya kau sekarang? Parman baru menyadari bobot tubuh Mia jauh berkurang dibandingkan pada saat mereka bertemu di sebuah kafe di bilangan Patuk Gunung Kidul beberapa saat yang lalu. Pernahkah kau mengukur berat badanmu dengan timbangan? Kata Dokter Usman tidak perlu, hanya menambah risau saja. Dan soal kelainan yang kau sebut-sebut, aku juga berpikir sama dengan pendapatmu. Tetapi tadi dokter bilang cuma gangguan pencernaan dan stres. Gangguan pencernaan? Jatmiko manggut-manggut sambil menatap lampu yang sudah berhenti bergoyang-goyang. Udara tetap dingin, menusuk sampai ke sumsum. Mia sampai berselimut dan Jatmiko bertambah gelisah. Aku mencium bau busuk di sini, Parman. Tidakkah kau menciumnya? Gumamnya lagi sambil menatap lurus ke pojok kamar. Hei kalian berdua, apakah ada sesuatu yang kehitam-hitaman di pojok itu? Sesuatu yang tinggi besar dan seperti badan tanpa memiliki kepala. Sesuatu berwujud makhluk yang menyebarkan udara dingin dan bau busuk. Jatmiko prasetyo komat kamit. Kata-katanya ganjil dan simpang siur. Jatmiko terus melangkah ke pojok yang menjadi tumpuan perhatiannya, diiringi pandangan Mia dan Parman yang semakin tegang. Ada desiran aneh ketika Jatmiko meraba tembok.
dan udara dingin berbau busuk itu mendadak sontak lenyap gitu saja. "Hei, hangat lagi," Mia berseru, heran. Ia tanggalkan selimut yang menutupi tubuhnya dan menatap bingung pada laki-laki yang tegak kaku di pojok kamar dengan mata membelalak, tidak berkedip. "Apa yang kau lakukan di situ?" Jatmiko Prasetyo tidak menjawab. Ia bergidik. Perubahan suhu udara yang tiba-tiba itu sama sekali tidak menyenangkan hatinya. Mungkin cuma ilusi, ia berpikir, tetapi jelas tadi matanya menangkap bayangan hitam yang samar-samar berdiri di tempatnya sekarang. Ketika Mia menegur, ia cepat berpaling. Ia tidak melihat Mia, tetapi melihat ke pintu. Sesuatu yang hitam berkelebat keluar. "Diam di tempatmu," Jatmiko berbisik tajam pada Mia yang berniat bangkit. Sementara Parman hanya terpaku di tempatnya duduk, tidak beranjak 1 inci pun. Jatmiko bergegas melewati tempat tidur, lalu keluar dari kamar. Koridor menuju dapur sepi menganga. Ruang tamu pavilion demikian pula. Gelas-gelas minuman berserakan di atas meja. Ada botol tergelimpangan di lantai dan putung rokok menghitam diserap cairan bening yang mengerat dekat kaki kursi. Kegelapan yang hitam pekat mengintai dari luar jendela depan. Jatmiko tertegun di depan pintu. Seingatnya, tadi pintu itu terbuka. Siapa yang telah menutupnya? Noni, Astri atau Ike? Atau justru Dito? Lamat-lamat, Jatmiko mendengar suara derai tertawa Noni dan Ike. Ditimpali dengan selorohan Pak Barda di ruang tamu. Mata Jatmiko yang waspada berputar ke sudut yang berlawanan. Firasatnya yang kuat merasakan bahwa ada sesuatu yang jahat tengah mengintai dari balik tirai kegelapan. Sekelompok pria-pria tua masih menekuni kartu-kartu di tangan mereka. Dan di belakang sekelompok orang-orang tua itu, berdiri tegak sosok tubuh yang ia cari. Besar, kulit pucat seperti kurang terkena sinar matahari, tinggi kekar dan perkasa. Orang itu, Parlin Purwadijaya. Ia akan mencatat nama itu di benaknya. Menoleh ke pintu yang menghubungkan dengan tempat Jatmiko berdiri. Saat melihat Jatmiko, ia mengangkat gelas minuman. Lalu menganggukkan kepala disertai senyuman ramah. Jatmiko membalas anggukan itu dan mencoba membalas senyuman yang tampaknya bersahabat. Lalu dengan bulu kuduk pada tegak berdiri, ia kembali ke kamar tidur. Mia duduk gelisah ditemani Parman, memandangi Jatmiko yang wajahnya tampak serius. Baru saja mulut Mia terbuka untuk bertanya, Jatmiko sudah mendahului. "Jiwamu terancam di sini," ia menuduh langsung. Mia menganga. Sampai detik tadi, ia masih membulatkan tekad untuk tetap melanjutkan dan menyelesaikan tugas menyelidiki kasus berpuluh tahun yang juga tidak dapat disingkap tabir rahasianya. Tetapi ketika di antara mereka, ia melihat Jatmiko Prasetyo, ia mulai ragu akan pendiriannya. Ia tak dapat mendukuhkan pendiriannya lagi. Apa yang dikatakan oleh Jatmiko benar adanya. Mia mulai menerawang, mengingat hal-hal apa saja yang pernah terjadi. Diawali dari malam itu, ia melihat sosok aneh di puncak Bukit Batu. Berturut-turut, peristiwa yang aneh dan mencengangkan. Sampai kejadian terbunuhnya Sumanto yang jatuh di altar batu dengan kepala pecah. Belum lagi, ada seorang perempuan yang ditemuinya di tebing. Perempuan itu marah-marah dan mengutuknya sebagai penyembah setan yang laknat. Mia sadar akan hal itu. "Aku memang membutuhkan perlindungan." Ia berbisik parau dengan sudut-sudut mata yang basah. Ia melihat Jatmiko mengangguk setuju, kemudian meneruskan. "Aku meragukan perlindungan itu tidak akan kuperoleh lagi dari Dito." Parman yang sedari tadi hanya terdiam, tiba-tiba ikut buka mulut. "Apa maksudmu, Mia? Apakah Dito telah berlaku kurang ajar kepadamu? Kalau dia bersikap melanggar, biar aku yang akan menghajarnya. Dia menemanimu mengemban tugas ini juga karena keinginanku sendiri. Aku menilai dia bisa diandalkan. Aku mengenalnya sudah lama." Mia membuang pandangannya keluar melalui jendela yang sengaja dibukanya tadi. Hanya kegelapan yang terlihat. "Bukan itu, Mas. Bukan itu." "Lalu apa?" Parman mengejar. "Ada sesuatu yang aneh dan janggal dengan anak itu. Sepertinya kita masuk ke dalam jebakan dan tidak akan bisa lari lagi." "Aku sudah menduga itu, Parman. Manakala pertama kali aku menginjakkan kaki masuk di perumahan ini, aku mencium sesuatu yang busuk dan jahat di tempat ini." "Baiklah. Apa yang ingin kau ketahui?" berdesah Mia dengan gugup. "Semuanya." Jatmiko menjawab singkat.
Parman sudah lama menghilang bersama ketiga orang sahabatnya dalam mobil Parman yang besar. Sudah hampir tengah malam sekarang, dan jalan menurun yang curam menuju kota tampak gelap dan menyeramkan. Jatmiko Prasetyo duduk diam-diam di belakang setir BMW berwarna hijau giok itu. Melamunkan Mia yang mereka tinggalkan di atas bukit. Jatmiko khawatir, sangat khawatir. Meski ia cukup puas dengan persetujuan Mia untuk mengikuti petunjuk-petunjuknya. Apalagi dalam tempo 1 minggu, Jatmiko tidak muncul menemui Mia sebagaimana yang mereka janjikan tadi di kamar tidur. Malam ini, aku harus ke Jogja, bisik Jatmiko dalam hati. Aku harus menemui lelaki tua itu untuk memohon petunjuk. Sebagaimana yang dinasihatkan Jatmiko Prasetyo, selama 1 minggu itu, Mia bersikap wajar dan biasa-biasa saja, baik terhadap Dito, terhadap Pak Barda dan istrinya, tetangga-tetangganya yang aneh, maupun terhadap Pak Parlin, tetua perumahan yang hampir tak pernah terlihat keluar dari rumah loji bergaya Belanda itu. Meski rumah itu mewah, akan tetapi terletak menyendiri dan dikelilingi semak belukar. Meski berpendapat bahwa Dr. Usman benar-benar merawatnya, Mia tetap saja heran mengapa Jatmiko mengatakan agar Mia berusaha menyempatkan diri menemui dokter yang lain. Jatmiko menyebut semua nama yang menjabat sebagai kepala sebuah rumah sakit swasta terkenal. Tentu saja dengan nama yang mudah dapat diingat Mia dan berjanji akan mengunjunginya suatu hari.